Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma na'lamu minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma na'lamu minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa li azwajina wa auladina wa li masyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita semua, dan kita senantiasa berselawat dan mengucapkan selawat dan salam atas junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahatus binimatillah pada malam ini, malam Jumat, malam ke-10 dari bulan Syawal atau malam keberapa sekarang kalau bulan Aprilnya ini ke-11. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kajian kita dari kajian tafsir, yaitu kita membaca tafsir Juz Amma. Ya, kita mengambil istifadah dari kitab yang ringkas. Jadi kitab ini ditulis oleh atau disampaikan oleh seorang ulama atau kibar ulama Saudi rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kitab ini ana terima dari guru ana, jadi salah seorang guru ana, dan juga menjadi Al-Walid Ar-Rahil rahimahullah, yang juga menjadi sebagai orang tua ana tentunya. Beliau menghadiahkan kitab ini pada ana. Beliau beli waktu itu beliau pergi haji di tahun 2005, kitab tafsir Juz Amma ini. Alhamdulillah, semoga kita membaca ini ikhwah sekalian, kita dapat faedah tentunya. Ya, saya membaca dan antum semua, dan sebagai pengingat diri anak dan antum semua, mari kita belajar. Ya, anak yang menyampaikan berusaha terus belajar untuk mengikhlaskan apa yang disampaikan, dan antum yang mendengarkan, kita terus sama-sama belajar untuk mengikhlaskan hati kita. Semoga kita kena bagian nasib kita dari hadis yang disabda Rasulullah SAW, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nah, insyaallah pada setiap malam Rabu, malam Kamis seperti ini, insyaallah taala kita akan mengkaji di masjid ini, Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kita semua, pada masjid ini dan juga pada orang yang memakmurkan masjid ini tentunya. Kita akan membaca terakhir sebelum Ramadan sampai pada doa kita, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang sampailah qala al-muallif atau qala as-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala,
ihdinas siratal mustaqim. Ya, jadi kita masih membahas kitab surat Al-Fatihah. Nanti setelah ini kita pada beberapa hal berikutnya kita nanti akan masuk pada tafsir surat An-Naba, yaitu surat Amma Yatasa'alun atau juz Amma, surat An-Naba insyaallah. Nah, qala al-muallif ay qala as-Sayyid rahimahullah, qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Ya, arti terjemahannya harfiahnya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, seperti kita ketahui sebelumnya kita sudah sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membagi surah Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'ala. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah tabaraka wa ta'ala hamidani 'abdi. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya 'abdi. Qala Allah taala asna alayya 'abdi. Maliki yaumiddin. Apabila kita membaca seperti itu, Allah pun menjawab dengan majjadani 'abdi. Kemudian kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Maka kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini jemaah sekalian, artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Dalam tafsir dalam Sahih Muslim ini ditafsirkan, jadi ihdinas siratal mustaqim ini artinya itu adalah tsabbitna ala siratikal mustaqim. Ya Allah, teguhkanlah hati kami, teguhkanlah kami di atas jalanmu yang lurus. Jadi itu tafsirannya. Jadi bukan berarti kita ini sesat terus dan sebagainya, tapi maksud itu adalah berarti karena ada orang salah memahami, orang kaum muslim itu selalu meminta doa, berarti mereka masih selalu dalam keadaan kesesat dan sebagainya. Bukan, ini artinya tafsirnya sebenarnya itu adalah ihdinas siratal mustaqim, artinya adalah sabbitna ala siratikal mustaqim, artinya teguhkanlah kami di atas jalan yang lurus. Itulah makna yang sebenarnya daripada doa ini dalam surat Al-Fatihah ini. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi as-sirat ini fihi qiraatan, katanya Syekh Utsaimin. As-sirat ada dua baca, bisa dengan sin, bisin jadi as-sirat, atau juga kita bisod al-khalisah, jadi dengan as-sirat. Jadi ihdinas sirata, atau kita baca juga ihdinas siratal mustaqim. Nah, wal murad bis-sirat artinya at-thariq. Jadi maksud dengan as-sirat ini artinya adalah jalan. Ya, al-mustaqim, jadi maksudnya wal muradu bil hidayah artinya hidayatul irsyad wa hidayatul taufik. Jadi ihdina, jadi hidayah kita minta, jadi tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini artinya hidayah itu artinya adalah hidayatul irsyad wa hidayatul taufik. Karena hidayah itu ada dua. Karena hidayah itu ada dua. Jadi dengan kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, jadi kita meminta kepada Allah Ta'ala ilman nafi'ah. Kita meminta kepada itu ilmu yang bermanfaat. Kita minta kepada Allah ilmu bermanfaat, wa amalan sholih, dan amal yang sholih. Adapun arti mustaqim, ya mustaqim artinya ai alladzi la iwijaja fihi. Jadi artinya mustaqim ini yang lurus, jadi tidak ada kebengkokan di dalam, jadi jalannya yang lurus. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi hidayah di sini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ihdinas siratal mustaqim, artinya kita meminta hidayah al-irsad wal hidayatut taufik. Jadi hidayatul taufik, hidayatul irsad wa hidayatul taufik. Jadi petunjuk jalan, jadi al-irsad nanti ada jelaskan di bawahnya. Nah, di sini al-fawaid. Jadi faedah yang kita bisa ambil dari ayat ini yaitu min fawaidi hadal hadis, di antara faedah dari ayat ini, min fawaidil ayat, di antara faedah dari ayat ini bahwasanya jadi seorang manusia itu betul-betul lujuk, dia memasrahkan diri, mengarahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia dalam dia beribadah ini, setelah dia memohon pertolongan kepada Allah dalam dia beribadah. Jadi setelah kita memohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu di sini artinya seseorang itu betul-betul mau hadapkan dirinya kepada Allah, meminta petunjuk jalan yang lurus. Jadi setelah itu, ya setelah kita seorang hamba memohon pertolongan pada dalam beribadah, memohon pertolongan Allah dalam dia melaksanakan ibadahnya, dalam ketaatan dia kepada Allah,
Nah, seorang hamba di dalam ini meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya, petunjuk kepada jalan yang lurus, memberikan hidayah kepadanya kepada jalan yang lurus. Ya. Karena apa? Tidak bisa tidak dalam ibadah kita ini perlu ada li'annahu la budda fil ibadati min ikhlasin. Karena dalam ibadah ini jemaah kita perlu betul-betul mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Sebagaimana dalam firman Allah itu iyyaka na'budu, arti hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tidak kepada selainmu atau tidak mempersekutukanmu dalam beribadah kepadamu. Jadi iyyaka na'budu di sini mengandung makna bahwasanya kita hanya kepada Allah lah kita beribadah. Kita mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Nah, dengan kita memohon pertolongan ini maka akan makin kuat kita, dengan kita mohon pertolongan makin kuat kita dengan kita mohon pertolongan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dan kita mengatakan iyyaka nasta'in. Jadi dan kita mohon itu jadi makin kuat dalam ibadah kita itu, keikhlasan kita dalam ibadah betul makin kuat kita dengan kita memohon pertolongan, dengan kita mengucapkan wa iyyaka nasta'in. Ya, dengan ini artinya jadi di antara kita memohon pertolongan dalam ini untuk mengikuti syariat agama ini, yaitu dalam hal ini yaitu doa kita ihdinas siratal mustaqim. Karena makna atau arti dari ihdinas siratal mustaqim itu seperti dikatakan tadi bahwasanya huwa as-siratal mustaqim artinya adalah asy-syariah allati ja'a biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi as-sirat mustaqim ini ada banyak macam, banyak ditafsir dalam tafsir Al-Qasir itu bisa arti bermakna Al-Qur'an, bisa berarti makna Al-Islam, hidayah kepada jalan lurus, ini as-syariah ini, jadi agama ini atau Islam ini. Jadi sirat al-mustaqim huwa asy-syari'atu allati ja'a biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jalan yang lurus adalah agama Islam atau syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faedah dari ayat ini bahasanya bagaimana di situ ketinggian balaghah Al-Qur'an ini, balaghatul Qur'an. Jadi ketinggian balaghahnya, nilai bahasa tata bahasanya apa balaghah itu ya, balaghah ya sulit diartikan ya, ini jadi balaghah. Jadi dalam penyampaiannya itu tinggi sekali, sastra bahasa Arab ini tinggi sekali. Ya, yaitu kalau bagaimana? Jadi di situ tidak dikatakan ihdina ila as-siratil mustaqim, tapi ihdinas siratal mustaqim. Ya, artinya dihilangkan harful jarnya. Ya, dari kata ihdina itu untuk faedahnya apa? Wal faidatu min dzalika, faedahnya apa? Li antatadammana talabal hidayati allati hiya hidayatul ilmi wa hidayatul taufiq. Jadi agar terkandung di situ dan meminta hidayah itu, yaitu kita meminta hidayatul ilmi, hidayah pada ilmu, dan hidayah kepada hidayatul taufiq. Jadi ada dua yang kita minta dengan kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Itu balaghahnya Al-Qur'an. Jadi sekaligus kita minta hidayatul ilmu, hidayatul bayan wal irsyad, dan juga hidayatul taufiq. Jadi hidayah diberikan taufik. Karena apa jemaah? Karena hidayah itu ada terbagi dua, seperti sudah disampaikan tadi bahwasanya hidayah itu ada dua, yaitu hidayatul ilmin wa irsyadin. Jadi hidayah petunjuk kepada ilmu dan diirsyad, jadi ditunjuki arahnya. Dan juga ada namanya hidayatul taufiqin wa amalin, hidayah untuk diberikan taufik oleh Subhanahu wa taala, kita bisa beramal dengannya. Nah, fal ula laisa fiha illa mujarradud dilal. Jadi adapun hidayatul ilmi wa irsyad ini hanya sekedar diberikan petunjuk saja, jalan saja. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah ini qad hada bihadzal makna, hidayatu ad-dilalah ini atau hidayatul irsyad ini kepada seluruh manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seluruh manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda lin-nas." Jadi bulan Ramadan yang telah kita lampaui sudah sebulan kemarin, ya semoga Allah menerima taqabbal minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin jemaah. Nah, di sini makna hidayah al-irsyad ini wal bayan ini atau hidayatul ilmi ini atau ad-dilalah ini adalah seperti mana firman Allah, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan yang kami turunkan dalam Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Jadi, nah ini hidayah pertama tadi. Adapun yang kedua, wasanatu fiha at-taufiq wal lil huda. Adapun yang kedua adalah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada petunjuk.
wattiba'us syariah, wattiba'is syariah. Jadi ketiga hidayah itu kita mengikuti syariat agama ini. Nah, karena banyak orang yang sudah tahu Al-Qur'an, sudah tahu agama, tapi Allah tidak berikan taufik dia untuk bisa mengamalkan syariat agama ini, tidak mengikuti syariat ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Nah, ini hudal lil muttaqin, hidayatut taufik di sini. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Itulah kitab yakni Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Fihi hudan lil muttaqin. Bisa juga kita baca dua gitu. Jadi dzalikal kitabul la raiba fihi, itulah Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Bisa juga kita membaca dzalikal kitabul la raib, tidak ada keraguan. Fihi hudan lil muttaqin, di dalamnya ada petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, inilah hidayatul hidayah hudal lil muttaqin, artinya hidayatut taufik. Nah, dan hidayah ini jamaah, katanya saya di sini, ini sebagian manusia itu terhalang untuk melakukan hidayatut taufik ini. Ya seperti orang sudah tahu ya, misal contoh aja yang nyata gitu, orang sudah tahu misalnya sholat gitu, jadi sudah tahu kewajiban sholat dan sebagainya. Tapi banyak orang tidak berikan taufik untuk mampu melaksanakan sholat, misalnya sholat secara berjemaah dan sebagainya. Ya dengan berbagai sebab dan sebagainya. Jadi bertingkat-tingkat itu hidayatut taufik ini dan hidayat ini sebenarnya dalam pernyataan sebagian ulama. Jadi ada istilahnya hidayah fit thoriq, hidayah ila thoriq, wa hidayah fit thoriq. Jadi hidayah kepada jalan, maksud jalan Islami, juga hidayah dalam agama itu, dalam Islam itu berbagai macam. Jadi ada orang yang diberikan petunjuk, hidayatut taufik. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Kama qala Allah taala, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Jadi adapun kaum Samud, maka kami berikan hidayah kepada mereka. Tetapi apa? Mereka lebih menyukai buta dari petunjuk. Jadi mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk. Nah, ini fahadainahum di sini artinya bayyana lahum al-haq. Artinya kami jelaskan kepada mereka al-haq, ya lewat lisan para rasul tentunya. Rasul ya kaum Samud, jadi rasulnya kaum Samud itu. Kemudian di sini artinya fahadainahum, sini makna dalam ayat ini artinya kami jelaskan kepada mereka kebenaran. Wa dallalnahum alaihi, kami berikan arahan, petunjuk mereka kepada al-haq itu. Tapi apa? Walakinnahum lam yuwaffaqu, tapi mereka tidak berikan hidayatut taufik. Nah, kemudian berikutnya jemaah, yang ketiga yaitu min fawaidi al-ayah. Jadi bahasanya siratal ila anna as-sirat yang kasimu ila qismain. Jadi di sini disebutkan bahasanya faedah dari ayat ini bahasanya jalan itu terbagi dua. Ada yang mustaqim, ada yang muawwaj. Jadi ada yang lurus, ada yang bengkok. Ya. Fama kana muwafiqan lil haqqi fa huwa mustaqimun, katanya Syekh Utsaimin. Adapun yang sesuai dengan al-haq, yang sesuai dengan hak itu, maka itulah jalan yang lurus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan inilah jalanku yang lurus, mustaqima, fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kalian jalan ini. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, jalan-jalan yang banyak, yang bengkok. Fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqu bihi, niscaya akan tercerai-berai, akan terpencar dari jalan yang lurus ini. Dzalikum wasaqu bihi, maka demikian kami wasiat kepada kalian la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, di sini jemaah ada kisah yang sangat menarik yang perlu kita sampaikan tentunya pada kesempatan ini, yaitu tentang tafsir oleh Rasulullah SAW sendiri tentang ayat ini. Ya, jadi Rasulullah menjelaskan dalam sunnahnya. Karena dalam tafsir itu secara garis besar jemaah, yaitu tafsirul ayah bil ayah, kemudian tafsirul ayah bis sunnah, kemudian tafsirul ayah bi aqwalis sahabat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan gitu secara garis besar. Jadi tafsir itu kaidah ilmu tafsir itu jadi menafsir satu tafsir ayat dengan ayat yang lain, atau juga menafsirkan ayat itu dengan sunnah Rasulullah SAW, atau juga menafsirkan ayat itu dengan aqwalis sahabat, atau perkataan atau
apa disebutkan oleh para sahabat. Ya, di antara seperti yang sahabat yang dengan nama Turjuman Al-Quran itu, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas atau disilah dengan Hibrul Ummah. Nah, jemaah kalian di sini, suatu ketika seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan seperti ini. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu, khatta lana Rasulullah SAW khattan mustaqiman. Suatu ketika Rasulullah memberikan kami, menggaris kepada kami sebuah garis jalan yang lurus. Khatta lana Rasulullah khattan mustaqiman. Rasulullah SAW membuat garis ya tentu di atas tanah atau di bumi itu dengan sebuah jalan, ya, berbuat garis seperti itu. Beliau membuat dengan tangannya seperti itu sebuah garis jalan yang lurus. Wa khatta khututan ayyaminihi wa ashimalihi. Kemudian Rasulullah membuat garis-garis